Kembali bersama kami pemirsa, 2 orang maling motor ditangkap setelah dikepung warga di kawasan Warakas, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Seorang warga terluka di wajah saat berusaha menangkap maling yang berusaha melarikan diri. Dari video amatir yang memperlihatkan seorang maling motor dikepung warga saat bersembunyi di atas salah satu rumah yang berada di kawasan Warakas 4, Gang 4, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pelaku pencurian berusaha melarikan diri melalui tangga. Warga yang mengetahui langsung mendorong tangga hingga pelaku terjatuh dan ditangkap oleh warga. Rekan pelaku juga berhasil ditangkap saat bersembunyi di salah satu rumah warga yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Seorang warga mengalami luka parah di bagian wajah saat berusaha menangkap pelaku. Dia ngegas, saya jatuh, motor jatuh, dia lari, doang sih. Tapi akhirnya ketangkep bang? Akhirnya ketangkep. Dia lari kemana tuh bang? Ke perapatan. Perempatan. Sempat naik ke atap rumah orang atau gimana? Dari situ saya udah nggak ada. Saya pulang. Ada berapa pelaku bang? Yang tahu sih cuma 2. 2 pelaku? Iya. Itu maling motor bang? Maling motor. Oh gitu. Warga membawa kedua pelaku pencurian motor ini ke Mapolsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Aksi maling sepeda motor yang terparkir di halaman rumah di Kedoya Utara, Jakarta terekam CCTV. Sementara itu baru 1 menit diparkir saat pulang ke rumah, sepeda motor milik warga di Durensawit, Jakarta juga raib digasak maling. CCTV merekam aksi seorang pria datang dan duduk di atas sepeda motor menggunakan kunci letter T, merusak stang sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan permukiman Gang Pesing, Koneng, Kedoya Utara, Jakarta. Pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban. Saat itu korban sedang menginap di rumah tetangganya yang tak jauh dari rumah. Ketika bangun subuh, pemilik sepeda motor kaget melihat motornya tidak ada. Kan habis pulang dari nginep di rumah teman di sana deket sih. Nah pulang orang pulang sholat subuh. Pas saya lihat kok motor saya nggak ada. Terus saya nyari dong kemana-mana. Pas lihat CCTV dicuri orang, dimaling. Hal serupa juga terjadi di Durensawit, Jakarta. Saat CCTV merekam 2 pencuri motor yang datang ke RT 07 RW 10, Kampung Sumur Klender, Durensawit, Jakarta. Keduanya memarkirkan kendaraannya dan turun untuk memantau situasi sekitar. Saat salah satu pelaku mengawasi keadaan, satu lainnya langsung melancarkan aksinya dengan cara merusak kunci kontak kendaraan menggunakan kunci letter T. Hanya dalam hitungan detik, keduanya mampu menggasak motor tanpa diketahui. Diduga kedua pelaku telah membuntuti korban mulai dari jalan raya hingga korban pulang ke rumah. Setelah kejadian, korban langsung membuat laporan kehilangan ke petugas kepolisian sektor Durensawit dan berharap agar polisi dapat cepat menangkap para pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rio Manik, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang calon pengantin pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat kabur saat akan melaksanakan pernikahan. Beruntung pernikahan tetap berjalan dengan diganti sang kakak sebagai mempelai. Kisah haru sekaligus bahagia menimpa sepasang pengantin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pernikahan ini viral di media sosial dan mengundang reaksi netizen usai pengantin pria Muh Aksa menggantikan posisi adiknya Faisal yang kabur jelang pernikahan. Kedua keluarga pun sepakat untuk melanjutkan pernikahan meski mempelai pria diganti. Netizen pun turut mendoakan agar pernikahan keduanya bisa langgeng dan bahagia. Kita rembukan bersama kedua keluarga, kedua pihak. Dan itu merupakan salah satu kesepakatan yang harus kita tunaikan. Karena mengingat antara kami pihak laki-laki dan pihak perempuan itu ada hubungan keluarga juga, dan itu kita bisa tunaikan dengan diawali dengan musyawarah, kesepakatan musyawarah. Pihak keluarga hingga kini tidak mengetahui alasan kaburnya Faisal. Padahal sebelumnya Faisal dan mempelai wanita telah menjalin cinta. Ratusan warga desa Sukabakri, Kabupaten Garut, Jawa Barat menggeruduk salah satu bank. Warga kesal karena ditagih utang senilai jutaan rupiah, padahal mereka tidak pernah meminjam uang dari bank tersebut.
Ratusan warga yang mendadak punya utang dan dirugikan dalam kasus pinjaman fiktif oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat. Warga yang terkena tagihan fiktif tersebut besarannya bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga 2 juta rupiah. Pihak PNM akan bertanggung mengenai persoalan tersebut setelah ada kesimpulan dari hasil pemeriksaan dan verifikasi. Kita sedang melakukan verifikasi dulu Pak, berapa jumlah korban yang merasa dirugikan itu Pak. Nah kemarin udah aparat sama kepolisian dan segala macam. Kita siap bertanggung jawab apapun Pak. Saya belum bisa pastikan karena jumlahnya masing-masing berbeda. Mencapai ratusan Pak? Yang terindikasi sebenarnya 400 nasabah, tapi yang baru lapor 150. Kapolres Garut AKBP Rohman Yongki Dilata mengatakan pihaknya pun belum bisa memastikan nilai kerugian dari para korban. Ini masih terus dilakukan pendalaman terkait dengan berapa jumlah pasti korban maupun pihak yang dirugikan. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu pihak-pihak yang akan melaporkan kepada kami, pihak kepolisian, karena ini juga menjadi bahan kami untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sekiranya akan masuk. Sebelumnya, ratusan warga Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut ramai-ramai mendatangi salah satu bank. Mereka mengaku kesal karena ditagih utang oleh petugas, padahal mereka merasa tidak pernah mengajukan atau menerima dari dana PNM. Diduga kasus ini dilakukan oleh oknum yang sengaja mencuri data pribadi warga berupa kartu tanda penduduk untuk dijadikan jaminan utang. Kaget, kenapa kok bisa data pendudukan bisa tersebar gitu? Padahal Ibu tidak merasa ya? Tidak merasa, soalnya nggak pernah gitu ikut-ikutannya gitu ya, berjanji nggak pernah. Usai mendapat laporan, pihak desa kemudian mendata nama-nama warga yang terkait kasus ini dengan dibantu dari pihak kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin Ainus melaporkan. Presiden Joko Widodo resmikan tol Bengkulu Tabah Penanjung yang akan mempermudah mobilitas logistik dan orang. Informasinya akan hadir usai jeda.